Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Kita memasuki pembelajaran 6, subtema 2, tema 7, kelas 5. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Romoyan? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMP. Bagaimana hasil dari KMP? Bacalah bacaan berikut dengan bersama. Yang pertama, peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romoyan adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMP. KMP dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi PIM Belanda dipimpin oleh Van Marseven dan delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMP sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran Kenil dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi di Republik Indonesia Serikat dimaklumatkan pada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMP juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMP pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949 dan Dr. Andas Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di Indonesia Belanda adalah Muhammad Hatta dan wakil Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia di pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah perjanjian dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandatangani berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Pahami bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan dan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertama, kapan peristiwa KMP terjadi? Di Den Haag, Belanda. Di mana, kapan, tanggal berapa tadi ya? Tanggal 23 Agustus sampai 2 November. Di Den Haag, Belanda. Siapa tokohnya? Tokohnya Indonesia Sultan Hamid II, Belanda Van Marseven. Apa hasil KMP?
Belanda mengakui secara keseluruhan wilayah Indonesia kecuali bagian barat. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia? Dengan ditandatangani pengakuan oleh kedua belah pihak. Apa makna kami bagi maksudnya lahirnya Indonesia secara kedaulatan diakui oleh Belanda. Apakah Republik Indonesia Serikat itu? Carilah informasi mengenai RIS. Kamu dapat memulai dengan langkah berikut. Studi pustaka, mencari melalui buku, surat kabar, majalah atau artikel di internet. Diskusi dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas. Melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti guru atau sejarawan. Ya. Dengan adanya peristiwa KMP dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal ini lah yang patut kita syukuri. Bersyukur pada Tuhan atas karunia yang berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus kita wujudkan dalam bentuk nyata oleh siapapun, apapun, dimanapun kita berada. Ayo bernyanyi lagu syukur ciptaan H. Mutahar dengan nada dasar C sama dengan La. Birama 4/4 Andante sostenuto. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ulangi ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Demikianlah lagu syukur ya. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan bersama teman-temanmu 4-5 orang. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada rasa syukur. Berterima kasih ya atas karunia Tuhan. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk memuji rasa syukur? Belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan yang ada. Konferensi berteman dengan alam keragaman. Jakarta 14-18 Oktober 2003 tentang keragaman agama. Ya, tahukah kamu perbedaan agama jangan jadikan alasan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun. Untuk itu di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman. Ada adik, kakak, ayah, dan ibu. Perkukuh iman dengan menjalani ibadah yang
kami anut dengan sebaik-baiknya, tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya, dengan tetap bertoleransi kepada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tetap bertegur sapa walaupun berbeda agama, mendamaikan teman yang bersisi karena perbedaan agama. Tentang keragaman budaya, kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya beragam. Ya, kami tahu ada masalah orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budaya paling baik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman, sahabat pena dari berbagai macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan serimpi. Belajar bersama ayah, ibu, adik, kakak melalui radio, TV, buku, internet itu bisa ya. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan kepada terhadap budaya lain ya, pinjam buku dan pustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Ya, ayo perhati dari masalah yang terjadi di sekitar kita sampai kehidupan sehari-hari. Ali, Amin, Rudi, Hendri untuk kelompok belajar seminggu 2 kali. Mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ya, ini tentang keberagaman yang harus kita jaga ya. Tidak boleh bertentangan, bertengkar, saling menghargai perbedaan baik agama, suku, ras, antar golongan. Demikianlah pembelajaran 6. Tema 7, subtema 2. Jadi pandai bersama Pak D.